Dari semua hewan yang ada di bumi, hanya anjinglah hewan yang paling setia, yang karena alasan tersebut, anjing selalu dipakai di medan perang dalam sepanjang sejarah umat manusia, dan selama bertahun-tahun ini, militer berusaha menciptakan robot pengganti untuk anjing tentara, tapi proyek tersebut selalu berakhir gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Sebuah perusahaan bernama Crane System yang merupakan pembuat drone berbentuk engang alias lebah yang digunakan untuk militer pun akhirnya berhasil menciptakan sebuah teknologi robot anjing di mana robot ini memiliki kecerdasan, kecepatan, dan kesetiaan layaknya anjing betulan tetapi tidak modal dan berbagai fitur menarik yang tidak ada di ChatGPT, di mana robot anjing ini diberi nama AXL yang merupakan singkatan dari Attack, Exploration, and Logistics. Anjay. With the ability to communicate and intuitively bond in the familiar manner of a dog. KXL. Beralih ke arena balapan motor KLX yang lebih tepatnya di Bogor, di mana kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama kita yang merupakan seorang pembalap handal bernama Miles, di mana pada saat putaran pertama rantainya copot begitu saja, sehingga dia dan sang ayah meminta bantuan kepada pesaingnya yang bernama Sam, tetapi karena ayah Sam terkenal sangat pedit, dia pun tidak memberikan rantainya tersebut kepada mereka. Scruggs, grab one of those chains in the locker. No. Hey, we got one spare. You know, I think I do. Good. Better luck next season. You'll get it. You're almost there. Yeah. Keep working. Dia adalah Sarah, anak dari ART-nya si Sam, yang dengan baik hati mau memberikan rantainya secara cuma-cuma karena simpati dengan Miles yang hampir tidak bisa mengikuti putaran selanjutnya. Go. You got this. Singkat cerita, balapan pun akan segera dimulai, di mana Miles beraksi dengan penuh semangat sampai berhasil menjuarai kompetisi tersebut dan mengalahkan semua pembalap yang ada di sana. Sementara itu, perusahaan Crane System kita akan diperkenalkan dengan founder dari AXL yang bernama Andrik. Ini orangnya, dimana dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa robot anjing ciptaannya baru saja kabur dari sana, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan sejumlah drone engang unggulannya demi mencari di mana AXL berada. Singkat cerita, Miles diundang oleh Sam untuk menunjukkan skillnya yang akan diupload ke YouTube, di mana hal itu merupakan sebuah jebakan yang direncanakan oleh Sam untuk membalaskan dendamnya atas kekalahan di kompetisi tempo hari. You got this, Scruggs? All right, let's get out of here. Meskipun sudah dipermainkan oleh Sam, Miles pun tetap sabar dan mengisi bensinnya untuk pulang, tetapi tiba-tiba Miles pun mendengar sesuatu dari sebuah rongsokan yang ada di sana. Kemudian ia pun pergi memeriksanya dan ternyata itu adalah AXL, si robot anjing yang masih dalam tahap penelitian. Karena sieun, Miles pun lari ngabret untuk segera menaiki motornya hingga terjadilah kejar-kejaran antara Miles dan si anjing yang cukup menggelitik hati saya sendiri karena greget. Meski awalnya takut, Miles memberanikan diri mendekati si anjing untuk menolongnya, di mana kita bisa melihat bahwa AXL bisa menganalisis wajah seseorang dan juga bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Hey, Axel. Axel? Is that you, buddy? I'm gonna fix you up, okay? Miles pun membawa AXL untuk diperbaiki, dan setelah selesai Miles mencoba bermain dengannya layaknya anjing sungguhan, di mana hal ini akan menjadi awal dari petualangan mereka berdua yang tidak terlalu menarik.
Tanpa Miles sadari, Anric dan anak buahnya pun sedang mengawasi mereka dari kamera yang ada pada AXL, yang di saat anak buahnya akan mematikan sistemnya, Anric pun mencegah hal tersebut karena pada faktanya AXL belum pernah dicoba dipasangkan dengan subjek manusia, sehingga Anric memanfaatkan hal ini sebagai percobaan gratis tanpa harus mengeluarkan banyak dana untuk percobaan itu. This is the breakthrough we needed. Stream the sensory feed. Kembali ke Miles yang dikejutkan dengan kedatangan Sarah untuk menolongnya setelah tahu bahwa Sam telah mempermainkannya, di mana Sarah dibuat terkejut juga ketakutan ketika melihat AXL tiba-tiba naik ke atas mobilnya dan mencoba untuk menyerangnya. Karena AXL tahu bahwa pawangnya adalah Miles, ia pun langsung nurut kepadanya dan mengidentifikasi Sarah sebagai sahabat sekaligus subjek yang tidak berbahaya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun pergi ke pom mini untuk mengisi bensin. Terlihat AXL bisa meretas semua sistem termasuk sistem jaringan pom bensin dan ATM-nya, sehingga mereka bisa mendapatkan bensin gratis sekaligus uang yang begitu banyaknya. Mereka pun tiba di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari sana, di mana Sarah menunjukkan skillnya yaitu ngemural tembok dengan membuat gambar bentuk bulu burung favoritnya, bukan bulu kain. Dan secara kebetulan, bulu yang digambar Sarah ternyata sama persis dengan logo perusahaan Crane System, sehingga AXL secara otomatis membuka video demonstrasi tentang asal-usul dirinya diciptakan. Is pleased to present the AXL. Ternyata AXL diciptakan dengan program yang bisa dipasangkan dengan subjek manusia yang akan dijadikan majikannya, di mana kepala AXL mengeluarkan alat semacam keamanan sidik jari untuk mengidentifikasi siapa majikannya. Tak lama muncullah Sam untuk merebut Sarah, di mana saat Sam akan berbuat kasar terhadap Miles, tiba-tiba muncullah AXL yang langsung menyerangnya dari arah belakang. Sebagai majikannya, Miles tentu saja bisa dengan mudah untuk mengendalikannya, di mana dia meminta Sam untuk pergi sejauh mungkin jika dirinya tidak ingin dihancurkan oleh robot anjing ini. Let him go. You better run! Sepulangnya Miles menemui ayahnya untuk menceritakan tentang robot AXL ini, di mana hal itu Miles mendapatkan pertentangan dari ayahnya yang khawatir akan keselamatannya. Yang tak lama kemudian, Sarah pun mendapat peringatan dari ponselnya yang sudah tersambung ke AXL, di mana terlihat Sam dan salah satu temannya nekat membalas dendam dengan membakar AXL sampai sistemnya gagal berfungsi. Setibanya di sana, Miles dan Sarah pun membawa AXL ke garasi milik ayahnya, di mana mereka berdua mencoba untuk memperbaikinya dan beruntung sistem akan pulih kembali pada 2 jam ke depan. I think you should be fine. Di sisi lain, Anric pun terpaksa menghubungi pihak keamanan Crane System untuk mengutus pasukannya ke rumah Miles yang bermaksud untuk mengambil alat keamanan sidik jarinya agar bisa mendapatkan akses kembali terhadap AXL ini. Singkat cerita, para pasukan pun datang ke garasi tempat AXL diperbaiki, di mana saat mereka akan memasangkan alat pengaman, AXL pun seketika siuman dan langsung menyerang pasukan tersebut saat itu juga. Karena masih teringat dengan sosok Sam dan dendam terhadap tindakannya, AXL pun pergi menemui Sam untuk balas dendam. Namun di saat bersamaan, muncullah beberapa drone yang dikirim Anric dan berhasil melumpuhkan AXL saat itu juga.
Miles, Sarah, dan AXL pun dibawa ke lokasi di mana crane system berada untuk diinterogasi tentang di mana alat sidik jari itu disimpan. Namun Sarah berhasil menyadarkan AXL dengan cara membuat ilustrasi gambar bulu burung yang pernah dibuatnya, di mana hal itu berhasil mengingatkan AXL bahwa Sarah adalah sahabatnya. Come on, Axel. Ketika mereka bertiga berhasil kabur, Andrik pun langsung ditangkap oleh pihak militer yang sudah dibungi oleh anak buahnya yang ternyata sudah muak dengan semua tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Andrik selama masa proyek berlangsung. Untuk menghindari kepungan militer, Sarah pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan menyerahkan dirinya, di mana Miles dan AXL berhasil kabur dan berniat untuk berlari sejauh mungkin menghindari kejaran para militer tersebut. Asset heading north. Live fire takedown if necessary. Ya, sayangnya Miles harus mengalami cedera saat terjatuh dari motornya, di mana dia menyuruh AXL untuk segera lari menjauh dari kejaran mereka. You have to leave me, Axel. I'm sorry. Tapi apalah daya, AXL pun harus dibuat lemah oleh beberapa drone yang hinggap di kakinya, sehingga karena tidak ada pilihan lain, AXL terpaksa mengaktifkan mode penghancuran diri yang membuat Miles kehilangan AXL untuk selamanya. Setelah Andrik ditangkap atas tuduhan tindakan membahayakan warga sipil, Miles dan Sarah pun diberikan sejumlah uang dan beasiswa agar tetap tutup mulut tentang kejadian itu, di mana mereka pun tersadar bahwa alat sidik jari untuk terhubung ke AXL masih berada pada mereka, sehingga saat alat itu diaktifkan, secara otomatis langsung tersambung ke ponselnya, yang berarti AXL masih ada kemungkinan untuk bisa kembali diciptakan. Tamat, ending yang cukup menganjingkan. Untuk poster pada awalnya memang terlihat cukup menarik karena mengusung konsep robot yang jika pengembangan ceritanya dibuat lebih tentunya akan sangat lebih wow gitu untuk ditonton. Tetapi saya pribadi merasa agak tidak puas dengan alur ceritanya yang sangat datar. Coba kalau si AXL ini punya musuh sebuah robot gitu, Ultraman atau Power Ranger ya semacamnya lah, mungkin akan sedikit memanjakan mata. Ya begitulah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayangilah binatang seperti Anda menyayangi pacar orang. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.